Jadi ya silahkanlah dia mau ngomong apa, mau fitnah. Hani bukan mantan pendeta. Lah pancen bukan, saya mantan penginjil. Bersama Hani, tamu kita. Beliau akan menceritakan pengalaman hidayah. Beliau seorang pendeta, beliau seorang pendeta, beliau seorang pendeta, beliau seorang pendeta, beliau seorang pendeta. Sangat terkenal, bisa lihat di YouTube. Ya. Sampai beliau memilih Islam. Tentu ini satu langkah keberanian yang luar biasa. Pendeta terkenal dengan jemaat yang banyak, bukan jamaah, jemaat yang banyak. Saya masuk Islam 2013. Dari kecil lahir dengan nama itu. Dari SD dididik di Yayasan Marturia Indonesia. Adanya di Jalan Garuda nomor 31 Kemayoran. Apa itu Marturia? Marturia adalah seorang martir. Dalam bahasa Islamnya mujahidin. Jadi dari kecil dilatih sebagai seorang mujahid. Kemudian sampai dewasa tidak pernah terpikirkan sekalipun untuk masuk Islam. Dulu malah lihat Islam itu nggak suka. Kok orang Islam kayak begitu? Ya misalnya ini suka berantem, suka ngatain orang. Kalau di Jawa tuh dulu waktu kecil dipanggil Cina gitu, Cina, Cina loleng gitu. Nggak ada. Di Al-Hujurat 10 kita disebut, aku ciptakan engkau dari berbagai suku dan bangsa, menjadi berbagai suku dan bangsa supaya saling mengenal dan mencintai. Kemudian hidayah itu datang, banyak asbab hidayah, tapi saya berikan sedikit yang kalau belajar nanti kristologi beda lagi. Kalau saya bahas banyak orang yang nggak suka. Padahal Injil adalah salah satu kitabullah yang harus kita imani, tapi bukan Injil yang sekarang. Yang sekarang ini udah direvisi. Kenapa saya masuk Islam? Yang pertama, saya akan keluar dari Islam kalau ada agama di luar Islam. Yang pertama, yang Tuhannya nggak kelihatan. Di luar Islam, agama apapun itu, pasti Tuhannya kelihatan. Ada fotonya, ada patungnya, ada bentuknya. Di Islam kita cuman alif, lam, ha. Itu kan tulisan, hijaiyah, Allah bacanya. Ada yang tahu mukanya Allah? Allah, maaf, ini Allah bahasa lama nih. Nah, yang kedua, kalau ada umat agama selain Islam yang hafal kitab sucinya lengkap titik komanya. The brothers of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice and judgment and equity, to give substance to the symbol, to the young man knowledge and discretion. The wise man will hear and will increase learning, and man of understanding shall obtain the wise counselors. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and their translation. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck.
My son, if sinners entice thee, consent shall not. If thee say, come with us, let us slay thee for blood, let us look prayerfully for the innocent that comes. Let us swallow them up alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. We shall find all precious things. We shall fill our houses with spoil. My cast inside lot among us. Let us all have one purse. My son, walk not in the way. Sepele ya, Islam itu Allahnya nggak kelihatan. Islam itu hafiz Quran. Berikutnya tidak ada. Walaupun kitab suci itu pendek sekali atau banyak kitab suci Injil itu lebih tipis dari Al-Quran. Apalagi yang lain, tapi nggak ada yang hafal. Dan Masya Allah, Al-Quran itu dijaga sendiri oleh Allah. Sampai hari ini kita bisa bikin tilawah Quran. Sampai hari ini bahasanya Al-Fatihah, Ar-Rahman, dan semua itu sama di seluruh negara. Coba kita bikin tilawah Injil, pasti beda-beda bunyinya, karena Injilnya Katolik dengan Injilnya Kristen sendiri berbeda isinya. Jadi kalau dibacakan suratnya dia beda ini si A sama si B. Itu yang kedua. Pengalaman abang selama jadi pendeta, ada nggak yang hafal Injil? Tidak ada. Sampai detik ini pun tidak ada. Hafal pun hanya tertentu. Dan ibadahnya yang ketiga. Dulu saya bilang ngebosenin ibadahnya umat Islam itu. Pagi-pagi lagi tidur, ini masih banyak yang tidur nih kalau non muslim. Udah mesti bangun qiyamul lail, bukan bangun jam 4, bangun jam 3 gitu kan. Terus sehari 5 kali. Malah dulu dibilang, kok pamer ya? Justru itulah beratnya sholat di masjid. Ketika seseorang laki-laki berangkat ke masjid dan masyarakat sekitarnya melihat ini si fulan lagi ke masjid, insya Allah dia nggak berani maksiat. Hanya agama Islam satu-satunya agama persaudaraan yang tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Persaudaraan. Di mana persaudaraan itu buktinya? Sadar nggak kalau kita lagi sholat itu satu soft. Tadi kan kita sholat nggak ada yang bilang, kok ini orang Cina nih, ada Cinanya nih, softnya belakang. Nggak ada. Kita nggak ada yang pakai sepatu. Kalau di tempat yang lain, oh sepatu saya baru beli nih kemarin, bisa pamer. Di kita enggak, semua pakai kopiah putih, pakai baju putih, nggak pakai alas kaki. Sakale sikiles sekelan, saking sholat subuh, sandales lan siji. Belum lagi wudunya coba. Wudu buat orang biasa. Buat yang nggak pernah wudu kayak saya dulu berasa. Pertama kali wudu apa? Tangan dicuci. Itu ngingetin, ya Allah, tangan ini jangan sampai melakukan hal yang mungkar. Mulutnya dikumur sampai masuk hidung. Teman saya yang baru masuk Islam 2 hari yang lalu, Masya Allah profesional, mobilnya aja 2 pintu. Itu ketika belajar wudhu dia kaget. Kenapa? Masuk hidung jadi ingat mati gitu. Ingat kalau napasnya bisa berhenti. Ini kumur di mulut nih, kita habis cuci tangan, ya Allah tangan ini jangan sampai melakukan hal yang mungkar. Mulut, ya Allah mulut ini jangan sampai ngomong yang jelek.
tidak sebut nama. Nggak perlu bicara begitu di Instagram. Anjing lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Anjing lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Anjing lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Anjing lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Bangsat lu nggak bentak-bentak gua lu siapa? Lalu apa? Muka, senyum. Senyum itu ibadah. Terus apa? Tangan lagi. Dari sini. Tangan ini paling gampang rupanya bikin dosa. Mencet-mencet, ngetik-ngetik. Terus apa? Kepala. Suruh mikir. Berpikir. La takafur. Lalu telinga kiri kanan. Suruh dengar kiri kanan, lalu kaki kanan, lalu kaki kiri, baru kakinya melangkah ke ihdinash shiratal mustaqim. Seperti itu yang saya pelajari dulu. Oh ternyata Islam itu nggak begitu. Islam itu bukan terletak pada orangnya. Kebenaran Islam bukan pada manusianya. Kebenaran agama apapun juga bukan terletak pada manusia. Akhirnya saya dulu belajar, buka dikasih terjemahan. Masih ada sampai sekarang terjemahannya. Gak ada huruf Arabnya, bahasa Inggris semua isinya. Dikasih saya baca, apa yang saya tidak dapatkan pertanyaan itu dulu di dalam kitab suci yang lama, yaitu Injil, ada di Al-Quran. Di Al-Quran itu jelas, Nabi Isa mulai lahir sampai wafat. Ada semua kisahnya. Bedanya kalau di sana lahirnya di musim salju, musim dingin. Kalau di kita disuruh goyangkan pohon kurma, pohon itu buahnya jatuh. Itu musim panas. Dan banyak sekali kalau apa yang hilang dari Injil ada di Quran, itu kalau disebut nanti banyak yang marah. Tapi enggak. Itu terakhir, Islam ini indah sekali, ada ukhuwah Islamiyah. Saya bingung, ini kalau satu orang muslim di Jati, biar yang satu dari ujung dunia dia datang nih, akan belain Islam ini, muslim ini. Seorang muslim adalah dengan muslimnya adalah orang bersaudara. Uang kelemahan Islam, tidak peduli dengan saudaranya. Kelemahan Islam, tidak membantu saudaranya yang susah. Kelemahan Islam, masih banyak lagi kalau mau saya sebut. Mari berubah. Karena itulah pola yang kita pakai. Karena itulah kami berani memberikan sembako, kami berani memberikan uang sekolah, kami berani berikan dokter. Apa yang Anda perlukan kami berikan waktu itu. Karena saudara Anda tidak peduli dengan Anda. Sebenarnya perpecahan itu bukan di Muslim. Di Kristen sendiri ada yang namanya Katolik, Protestan, Karismatik. Di sana ada banyak aliran. Tapi kita kok Islam ini bersatu ya? Jadi salah kalau Islam itu pecah, enggak ada, sholatnya sama. Contoh,